sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, selamat pagi dan shalom. Ibadah pada saat ini akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus dan baptisan kudus. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita, dan biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Mazmur 95 ayat 1-3. Marilah dengan penuh penghayatan iman kita menghadap Allah. Saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 5 ayat 1-3. Tuhan Allah namamu. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin.
Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan isi rumahmu. Kisah pasal 16 ayatnya yang ke-31. Sidang Jumat aminkan dengan menyanyikan Kidung Jumat 376. Tuhan menyertai saudara-saudara. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mendengar, memahami serta melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun pembacaan Alkitab pada kebaktian saat ini terangkat dari surat 2 Korintus pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15 berbunyi sebagai berikut. Harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus
yang adalah gambar Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Yesus, wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada diri-Nya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Demikian saja itulah pembacaan firman Allah pada kebaktian saat ini, dan yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman itu, memelihara dan melaksanakan di tengah kehidupan tiap-tiap hari. Haleluya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, surat 1 Korintus dan 2 Korintus termasuk dokumen-dokumen tertua dalam perjanjian baru yang ditulis kira-kira 25 tahun setelah penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Surat 2 Korintus ditulis oleh Rasul Paulus pada salah satu jemaat di daerah Makedonia, kira-kira pada akhir tahun 57. Isinya sangat bersifat pribadi. Oleh karena hubungan antara Paulus dengan jemaat Korintus pada waktu itu sementara dalam keadaan kurang baik. Sebab di antara anggota jemaat di Korintus ada orang-orang yang menyangkali keabsahan kerasulan Rasul Paulus sebagai Rasul Tuhan Yesus Kristus. Mereka mengatakan bahwa Paulus bukan Rasul yang sejati. Mereka juga berusaha mencemarkan nama baik Paulus dengan mengatakan bahwa Paulus tidak sungguh-sungguh memberitakan kebenaran Injil Kristus. Atau dengan kata lain, Paulus memalsukan kebenaran Injil itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Namun Paulus tidak marah dengan perlawanan itu. Tapi sebaliknya Paulus menjelaskan. Paulus menjelaskan kepada jemaat. Sehingga jemaat mengerti, memahami siapa itu Paulus dan apa yang mereka kerjakan.
dalam pembelaannya Paulus tetap ingin berdamai dengan orang-orang Kristen di Korintus. Sebab apabila perseteruan, perselisihan diteruskan, maka pemberitaan Injil akan dilemahkan dan jemaat akan terpecah belah. Oleh karena itu dalam pembelaannya Paulus katakan bahwa pelayanan mereka, pelayanan Paulus dan kawan-kawannya bukan jasa-jasa mereka. Bukan karena kebaikan mereka. Bukan untuk mencari keuntungan. Dalam hal ini keuntungan material. Tetapi karena kemurahan Allah semata-mata. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan itu. Karena itu kami tidak tabar hati. 2 Korintus 4 ayatnya yang pertama yang saya angkat sebagai nats renungan pada pemberitaan firman ini. Jadi walaupun Paulus dan kawan-kawannya diserang begitu hebat, tapi mereka tidak tawar hati, tidak putus asa, melainkan mereka terus bergiat melaksanakan tugas pelayanan itu. Paulus terus mengungkapkan kemuliaan, keindahan dan kemuliaan pelayanan yang mereka lakukan. Karena pelayanan yang mereka lakukan itu berasal daripada Allah. Allah yang mempercayakan mereka karena kemurahannya semata. Karena kebaikan Allah. Karena belas kasihan Allah. Sehingga ia mengangkat Paulus dan kawan-kawannya dengan tujuan yang jelas, yakni untuk penyelamatan umat manusia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hak dan kuasa untuk memberitakan Injil kepada semua orang dan segala bangsa juga Allah karuniakan kepada kita gerejanya. Dan pada gilirannya kepada Jemaat Ora Tabora dan Gesultra. Kata kami pada ayatnya yang pertama, dikatakan oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Kata kami pada ayatnya yang pertama tadi hendak menunjuk kepada Paulus dan kawan-kawannya. Tetapi kata kami juga yang Paulus pakai pada ayatnya yang pertama, menunjuk kepada semua orang yang percaya. Jadi dalam pekerjaan penyelamatan Allah di tengah dunia ini, melalui pemberitaan Injil Yesus Kristus, baik ke dalam jemaat maupun keluar jemaat, itu Allah tidak bekerja sendiri. Allah memakai orang-orang yang percaya kepadanya sebagai metode kerja Allah. Jadi saudara-saudara dan saya selaku orang seorang, selaku anggota persekutuan Pelkat kategorial, sekolah minggu remaja, pemuda, pemudi, kaum bapa, perki, lansia, dan kita semua sebagai anggota persekutuan jemaat gereja, kita semua dikaruniai oleh Allah satu hak istimewa untuk mengambil bagian dalam kemuliaan Kristus lewat pekerjaannya. Pekerjaan perluasan berita Injil kepada semua orang.
Paulus sadar bahwa sebenarnya ia tidak layak untuk mengangkat pekerjaan itu. Dan kesadaran ketidaklayakan Paulus juga berlaku bagi kita semua. Kita semua tidak layak untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Allah. Oleh karena kita masih berada dalam kedagingan yang fanah ini, tubuh kedagingan yang fanah ini, yang penuh dengan dosa dan kelemahan. Namun kita dipilih oleh Allah, dipanggil dan dipilih oleh Allah dalam kemurahannya. Karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. yakni Kristus yang adalah Injil itu sendiri. Paulus mengibaratkan keberadaan kita orang-orang Kristen seperti bejana tanah liat. Bejana atau periuk tanah liat yang kurang harganya atau tidak berharga, yang mudah rusak dan pecah. Ayatnya yang ke-7. Namun Allah memilih dan memakai kita. Dengan jaminan bahwa di dalam Allah, oleh kuat kuasa Roh Kudus, kita akan diberi kemampuan untuk melaksanakan tugas pelayanan Injil itu. Dalam Kisah Rasul ayat 8, pasal 1 ayatnya yang ke-8, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ia katakan kepada murid-muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa. Sehingga tadinya mereka yang lemah ini, murid-murid yang lemah, Paulus yang lemah, sekarang beroleh kekuatan, kemampuan untuk memberitakan Injil itu. Bahkan ketahanan untuk menderita. Menderita karena Injil itu. Dan seluruh kitab Kisah Rasul menceritakan tentang pekerjaan Roh Kudus melalui para murid itu. Di mana kita tidak dapat lagi membedakan yang mana pekerjaan Rasul dan yang mana pekerjaan Roh Kudus. Tapi penulis Kisah Rasul selalu memakai kata mereka penuh dengan Roh Kudus. Petrus yang penuh dengan Roh Kudus berkhotbah. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus memberitakan, menyaksikan Kristus Yesus dalam kemuliaannya ketika ia melihat pada waktu ia sementara direjam dengan batu. Jadi kekuatan kita terletak pada kuasa Roh Kudus. Artinya Allah tidak hanya menyuruh kita bekerja, melakukan pekerjaan yang memang tidak mungkin kita akan dapat kerjakan. Tapi Allah memperlengkapi kita. Memperlengkapi dengan kuasanya, yaitu kuasa Roh Kudus itu. Dan melalui kuasa Roh Kudus itu, Kristus menggenapi janji firman kepada murid-muridnya. Sebelum ia terangkat naik ke surga. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Ketahuilah artinya jangan lupa, selalu ingat. Dalam segala keadaan, dalam segala pergumulan, dalam segala kesulitan, supaya kita selalu ingat bahwa Yesus melalui Roh-Nya yang kudus ada bersama-sama dengan kita sampai akhir zaman. Jadi bukan sampai besok,
sampai tahun 2004 tidak, tapi sampai akhir zaman. Artinya 1 kali 24 jam. Kristus Yesus ada bersama-sama dengan kita. Karena roh Allah itu tinggal di dalam kita. Bukan di luar kita. Kalau Allah Bapa, Allah di atas kita. Allah Anak, Allah bersama kita. Maka Allah Roh, Allah di dalam kita. Inilah saudara-saudara kekuatan kita. Untuk melaksanakan pelayanan perjanjian baru yang sungguh mulia itu. Kita bekerja dan kita ditempatkan, dihadirkan di bumi ini. Di kota Kendari ini. Sebagai saksi-saksi Kristus. Apa artinya saksi? Saksi itu bahasa hukum. Bahasa yuridis. Tugas saksi ialah hanya menceritakan apa yang ia lihat, apa yang ia tahu tentang suatu peristiwa. Dengan tidak menambahkan, dengan tidak menafsirkan menurut otaknya sendiri. Kalau ia menambahkan, ia saksi palsu. Tugas kita ialah hanya menceritakan, memperlihatkan apa yang kita tahu, apa yang kita pelajari, apa yang kita imani tentang Yesus Kristus itu melalui Injilnya. Memang banyak orang gereja yang memberikan arti tambahan dari apa yang tertulis dalam kitab-kitab Injil. Memberikan arti tambahan sebagai pengajaran yang resmi. Tetapi kita kembali diingatkan lewat pembacaan tadi untuk menjadi saksi yang setia. Untuk tidak memutarbalikkan kebenaran Injil itu sebagaimana yang dituduhkan oleh beberapa orang di Jemaat Korintus terhadap Rasul Paulus. Yang mengatakan bahwa Paulus tidak memberitakan Injil yang sesungguhnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tugas kita adalah sebagai saksi. Tentang apa yang kita pelajari, apa yang kita ketahui, apa yang kita lihat dengan mata iman kita, apa yang kita imani. Atau seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 3 ayat 3. Kita adalah surat-surat Kristus. Surat tidak ditulis dengan tinta atau dengan dawat bahasa lama. Tapi ditulis oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Dan akan dapat dibaca oleh semua orang melalui perbuatan-perbuatan kita. Yaitu apabila kita hidup, kita berbuat, kita berperilaku, kita bergaya hidup. Menurut buah-buah Roh Kudus. Sebagaimana dikatakan oleh Paulus dalam surat Galatia 5 ayat 22-23. Tugas kita untuk mengkonfrontir manusia dengan Kristus Yesus. Mempertemukan. Bukan untuk mengkristenkan. Bukan untuk membujuk-bujuk. Mempengaruhi. Bukan untuk berdebat. Memperdebatkan Injil itu dengan orang lain. Nah, kalau kita berdebat dan kita memenangkan perdebatan, maka yang kita menangkan adalah otaknya. Bukan hatinya. Tugas kita sebagai saksi-saksi, sebagai surat-surat Kristus adalah memenangkan hati-hati orang. Dan membawanya datang kepada Kristus. Itu tugas panggilan kita. Lewat
gaya hidup kita tiap-tiap hari. Jadi kita tidak dipanggil untuk berdiri berkhotbah di pasar-pasar. Tapi kita diutus oleh Kristus menyebar di segala bidang kehidupan di mana kita bekerja, berkarya di sana. Dengan etos kerja Kristiani. Dengan perilaku dan gaya hidup Kristiani sesuai dengan Injil itu. Karena itu Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, hanya biarlah hidupmu sepadan dengan Injil Kristus. Kata hanya berarti kita boleh hidup, kita bebas. Kita bebas untuk berbuat apa saja, tapi ada syaratnya. Harus sepadan dengan Injil Kristus. Atau seperti yang Agustinus tokoh gereja katakan. Jikalau engkau mengasihi Kristus, perbuatlah apa saja yang kamu hendak perbuat. Perbuatlah apa saja yang kamu hendak perbuat. Tetapi ada syarat. Yakni kasih kepada Kristus. Kalau kita mengasihi Kristus, tentu kita tidak akan berbuat yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Kristus katakan, jikalau kamu tinggal di dalam firman-Ku, maka kamu sungguh-sungguh mengasihi Aku. Itu tugas panggilan kita, saudara-saudara. Injil yang dipercayakan kepada kita dalam bahasa Yunani disebut Evangelion. Evangelion itu kabar sukacita. Kalau kita punya anak pulang dari sekolah berlari-lari sambil mengatakan, Pak, saya lulus ujian. Itu kabar baik. Evangelion itu. Jadi Injil adalah kabar baik bagi semua orang. Berita Injil harus membangkitkan sukacita kepada semua orang yang mendengarnya. Tapi kalau Injil itu kita kurung di dalam ibadat gereja saja, berbatas 4 tembok gereja. Kalau berita Injil itu hanya kita simpan untuk diri sendiri, maka dia bukan kabar baik. Sebab yang akan menjadikan Injil itu kabar baik bukan kita, tapi orang lain yang mendengarnya. Kita juga pada mulanya begitu. Ketika kita mendengar. Karena itu Kristus pakai kita. Dan Paulus katakan bahwa hanya oleh kemurahan Allah kami melaksanakan tugas pelayanan yang mulia itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus. Hari ini dilaksanakan 2 sakramen sekaligus. Dengan demikian hari ini saudara-saudara mendengar 2 bentuk pemberitaan firman itu. Pertama firman lisan yang sementara saya ucapkan. Yang kedua firman yang kelihatan. Baptisan kudus dan perjamuan kudus. Baptisan kudus menjadi dasar bagi kita untuk dipercayakan tugas yang mulia ini. Yaitu menyaksikan Injil itu. Menjadi surat-surat Kristus. Memberitakan Injil itu kepada semua orang. Dan perjamuan kudus mengingatkan kita. Bahwa kita sama seperti dalam baptisan sungguh-sungguh telah mengambil bagian dalam kematian Kristus, dalam perkuburannya, pemakamannya, dan dalam kebangkitannya. Sehingga dengan begitu kita akan selalu ingat. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Melalui kedua sakramen hari ini kita diingatkan tugas panggilan kita. Dapatkah anak yang kecil baru 1 bulan lahir juga memberitakan Injil itu? Tentu tidak dapat. Karena itu gereja memanggil ibu bapak
untuk mengasuh, mendidik anak-anak ini sejak dini supaya mereka dalam pertumbuhannya sungguh-sungguh berakar dan bertumbuh di dalam Kristus dan dibangun di atas dasar Kristus dan berbuah-buahkan buah-buahan roh itu dalam kehidupan mereka. Banyak orang tua yang gagal. Banyak orang tua yang gagal. Karena orang tua sibuk mencari keselamatannya sendiri, sangat aktif di gereja dan sebagainya, tapi membiarkan anak-anaknya berjalan sendiri. Saudara, orang tua yang membaptiskan anak-anak pada hari ini, firman Tuhan katakan bahwa anak itu adalah pusaka dari Tuhan. Pusaka artinya pemberian yang paling berharga. Mazmur 127, sebab itu ada yang kasih istilah anak adalah blueprint. Blueprint itu hadiah yang paling indah, hadiah perkawinan yang paling indah itu anak. Berkat, tapi itu Tuhan punya, bukan ibu bapak punya. Tapi kalau salah didik, anak-anak akan menjadi seperti Hofni dan Pinehas dalam keluarga Imam Eli. Bukan menjadi berkat, tapi menjadi kutuk bagi orang tua. Menyusahkan orang tua dan meresahkan masyarakat. Nah, baptisan kudus mengingatkan tanggung jawab kita. Para ibu bapak. Supaya kita sadar akan tugas panggilan kita. Tugas panggilan pelayanan terhadap pemberitaan Injil itu yang berawal dari anak kecil. Sekolah minggu, katekisasi itu dasar pembangunan gereja. Dasar pembangunan gereja bukan pada kita yang sudah dewasa, yang sudah tinggal menunggu saatnya. Tapi pada anak-anak kecil ini. Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini, mengingatkan setiap orang tua bahwa tidak begitu saja Allah menempatkan kita di bumi ini secara kebetulan, tapi sesuai dengan rencana agung Allah terhadap hidup kita masing-masing dan bersama-sama, yaitu untuk meneruskan pelayanan Kristus yang mulia itu kepada semua orang. Melalui tingkah laku kehidupan kita, perbuatan kita, dan lain sebagainya. Amin. Saudara-saudara, kita bangkit berdiri untuk mengikrarkan, merespons pembacaan, perenungan dan pemberitaan firman tadi, dengan mengucapkan pengakuan iman menurut rumusan Nisea Konstantinopel. Masing-masing kita hendaklah berkata sebagai berikut. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan isi kitab kita, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan,
yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat duduk kembali. Tuhan menyertai saudara-saudara. Kita akan masuk pada pelayanan baptisan kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami dapat memahami dan menghayati kabar keselamatan yang akan diberitakan melalui pelayanan baptisan kudus dan melalui pelayanan perjamuan kudus pada saat ini. Amin. Penetapan baptisan kudus. Dalam kebaktian ini akan dilaksanakan pelayanan baptisan kudus. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengembalaan oleh majelis jemaat dan pelayan jemaat. Pelayanan baptisan kudus ini didasarkan pada amanat Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti tertulis dalam Injil Matius 28 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Arti baptisan kudus. Baptisan kudus memberitakan penyucian dosa kita oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu maka setiap orang berdosa yang telah percaya haruslah dibaptiskan dalam nama Bapa. Yang hendak menyatakan bahwa Allah telah mengikat satu perjanjian yang kekal dengan kita. Dibaptiskan dalam nama Anak. Hendak menyatakan bahwa Allah telah memeteraikan perjanjiannya dengan kita dan anak-anak kita oleh darah Anaknya Yesus Kristus dalam kematian dan kebangkitannya untuk menyucikan segala dosa kita dan mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Dibaptiskan dalam nama Roh Kudus. Hendak menyatakan bahwa Allah melalui Roh-Nya berdiam di dalam kita untuk memelihara, memimpin, menghiburkan kita sehingga kita berakar dan bertumbuh serta berbuah-buah di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, baptisan kudus mewajibkan kita untuk mengasihi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, serta hidup dalam saling melayani seorang akan yang lain di dalam kasih dan tidak lagi memperhambakan diri di dalam dosa. Jemaat aminkan dengan kirim jemaat 304 ayatnya yang pertama. Padamu
baptisan kudus. Para orang tua dan saksi-saksi, saya persilakan bangkit berdiri. Saudara-saudara telah mendengar arti dan maksud baptisan kudus yang patut diterima dengan pengakuan di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya. Sebab itu nyatakanlah sekarang pengakuanmu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apakah saudara-saudara memohon untuk membaptiskan anak-anakmu karena percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal itu, dan kepada Roh Kudus? Kedua, apakah saudara-saudara berjanji di hadapan Allah dan sidang jemaatnya bahwa saudara-saudara akan mendidik dan mengajar anak-anak ini dengan bersungguh-sungguh sehingga mereka makin bertumbuh dewasa dalam iman? Para orang tua dan saksi, apakah jawabmu? Tuhan meneguhkan pengakuanmu dan Roh Kudus akan menolong kamu. Saya persilakan orang tua kembali masuk keluar di ruangan tengah. Baptisan anak. Anak kekasih Elden Xavier Tandi Bembe. Orang tua Agustinus Takke, Ibu Krisdayanti L. Saksi Julius Iyer Sandu, Ripka Bane. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, tumpangkanlah tanganmu dan curahkanlah rohmu ke atas anak-anak ini, supaya mereka terpelihara dan hidup. Amin. Dengan sukacita saya menimba air dari pancaran selamat ini. Elden Xavier Tandi Bembe. Saya baptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus. Amin. Kembali. Berikutnya anak kekasih Jovanka Grisele Ayumi Paginta. Orang tua Jimmy Saputra, Ibu Rahayu Supriyani. Saksi-saksi Jaswari Yung, Non Mercy. Namanya Jovanka Grisele Ayumi Paginta. Saya baptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus. Amin. Silakan kembali berdiri di bawah. Saudara-saudara, setelah berkat baptisan, jemaat aminkan dengan kidung jemaat 303. Pujilah Khalik dunia. Terimalah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan memelihara engkau.
menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 121 ayatnya yang ke-8. Amin. Pujilah hari semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Silakan duduk. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu. Mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami tidak sebanding dengan korban tubuh dan darahmu yang kau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 235 ayat 1 sampai 3. Ku dengar berkat-Mu turun. Ku dengar berkat-Mu turun.
Saudara-saudara sidang Jumat, kita masuk pada pelayanan perjamuan kudus. Penetapan perjamuan kudus. Dalam kebaktian ini dilayani perjamuan kudus. Berdasarkan amanat Tuhan kita Yesus Kristus. Ia menghendaki supaya gerejanya selalu memperingati kematian dan kebangkitannya. Sebagaimana disuratkan dalam Injil Lukas pasal 22 mulai ayatnya yang ke-14. Arti perjamuan kudus. Dalam perjamuan kudus ini kita akan makan roti dan minum anggur dari cawan bersama-sama. Sebagai puji-pujian dan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan diri bagi kita. Karena segala dosa kita. Oleh pekerjaan Roh Kudus kita mengambil bagian dalam kematian dan kebangkitannya. Sambil menantikan pengenapan kerajaan Allah yang akan datang itu. Jemaat aminkan dengan NKB 157 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara sidang Jumat, perjamuan kudus ini adalah peringatan akan kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu janganlah hati kita terikat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Melainkan hendaklah kita mengarahkan hati kita kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang-orang berdosa ini. Amin. Para peserta perjamuan kudus, marilah karena segala sesuatu telah tersedia bagimu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Ambillah
Makanlah. Yesus berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Cawan pengucapan syukur ini yang kita pakai untuk mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Ambillah, minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang telah ditumpahkan bagi banyak orang untuk keampunan dosa. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Jemaat duduk kembali. Seraya memuji Tuhan dari NKB 157 ayat 4 dan seterusnya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita dikenyangkan dengan makanan surgawi lewat roti dan anggur dalam perjamuan kudus ini,
Sekarang marilah kita memuji Tuhan dengan bersama-sama dengan pemazmur 103. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan menyertai saudara-saudara. Kita bersatu dalam doa syukur dan syafaat. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, puji-pujian dan ucapan syukur kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu. Oleh karena di tengah kebaktian ini kami sungguh-sungguh telah mengalami tanda-tanda kehadiran-Mu. Melalui pemberitaan firman lisan dalam khotbah dan pemberitaan firman kelihatan melalui baptisan kudus dan perjamuan kudus. Kiranya pelayanan firman yang demikian utuh, lengkap pada saat ini tidak akan berlalu dengan sia-sia dari kehidupan kami. Tidak akan kembali dengan hampanya kepadamu. Melainkan firman itu akan tinggal di dalam kami dan berbuah-buah di tengah kehidupan kami tiap-tiap hari. Lewat perkataan dan perbuatan kami, gaya hidup kami, cara hidup kami tiap-tiap hari, cara kerja kami, dimanapun kami menyebar dan bekerja. Sehingga banyak orang bertemu dengan Kristus Tuhan dan memuliakannya juga bersama-sama dengan kami. Bapa dalam surga, kami anak-anak-Mu, orang seorang dan keluarga, kami meninggalkan rumah tangga masing-masing kami. Lalu kami masuk di tengah persekutuan kudus saat ini. Sepekan yang berlalu Engkau telah memimpin memelihara kami, melindungi dan memberkati kami, memberi kekuatan kemampuan kepada kami untuk menjalaninya sambil melakukan segala tugas dan pekerjaan kami di dalam rumah tangga masing-masing. Dan di tempat-tempat di mana kami menyebar dan bekerja di tengah masyarakat. Tempat-tempat di mana anak-anak kami menyebar dan pergi bersekolah, belajar di sekolah-sekolah dan di perguruan tinggi, di perkuliahan. Kiranya dalam semuanya itu, nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Dan kami bertambah-tambah keberkatan oleh kasih dan kemurahan-Mu. Karena itu pada saat ini di hadapan hadirat-Mu, kami persembahkan segala aktivitas kerja, juga pelayanan-pelayanan di tengah persekutuan jemaat. Baik tingkat jemaat maupun tingkat klasis dan sinodal. Kami persembahkan seluruhnya di hadapan hadirat-Mu. Bahkan kami letakkan di bawah kaki salib Tuhan Yesus Kristus. Sambil bermohon kiranya Engkau menyucikan dan memberkati. Supaya kami gereja-Mu dan sidang Jumat-Mu, anak-anak yang percaya kepada-Mu, semakin bertambah-tambah, berakar, bertumbuh di dalam Kristus. Dan dibangun berbuah-buahkan buah-buahan kebajikan, buah-buahan roh di tengah kehidupan kami tiap-tiap hari. Engkau memberkati Bapa, memberkati kami masing-masing, tiap-tiap orang dan tiap keluarga. Engkau mengetahui pergumulan-pergumulan yang kami alami, kesulitan-kesulitan penderitaan, yang pencobaan yang kami hadapi tiap-tiap hari. Tapi kami mengucap syukur karena Engkau tidak meninggalkan kami.
Kami mengucap syukur atas segala berkat-berkat yang Kau telah limpah ruahkan kepada kami. Sepekan yang baru berlalu hingga pada saat ini. Ketambahan setahun usia kepada anak-anak-Mu pada hari ini dan sepekan ini. Pertambahan usia pernikahan bagi keluarga-keluarga suami dan istri hari ini dan sepekan ini. Kami mengucap syukur atas semuanya Bapa. Atas semua berkat-berkat pimpinan pemeliharaan-Mu yang Engkau karuniakan kepada mereka anak-anak-Mu yang berhari ulang tahun dan mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan. Sambutlah kiranya ucapan syukur keluarga-keluarga ini dan ucapan syukur kami sebagai jemaat. Sebagai asap bakalan rupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Sambutlah juga persembahan syukur sebagai ungkapan sukacita mereka atas berkat-berkat yang besar ini. Bapa di dalam surga, sementara kami bersukacita di hadapan hadirat-Mu, kami hendak berdoa bagi anak-anak-Mu yang sementara berada dalam perawatan-perawatan berat, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Anak-Mu Maria Paluruan di rumah, anak-Mu Erik Bansin di rumah, anak-Mu Ibu Lefran Karaeng di rumah, anak-Mu Frans Pareang di Pastori 1 Orel, anak-Mu Ibu Petrus di Makassar, anak Bella, Mercy Bella Tasha di Rumah Sakit Termina Kenaring, anak-Mu Gloria di Papua, anak-Mu Bribka Salmon. Kami juga hendak berdoa bagi hamba-Mu, Pendeta Emeritus Edi Buke, yang menderita pembekuan darah di kepala, yang merencanakan pengobatan ke Jakarta. Kami mendoakan hamba-Mu ini dalam pergumulannya. Bapa dalam surga, Engkau mengetahui semua anak-anak-Mu yang kami sebutkan nama-nama mereka satu persatu di hadapan hadirat-Mu. Dan yang kami tidak sebutkan nama-nama mereka di hadapan hadirat-Mu pada saat ini. Bahkan di tengah-tengah sidang Jumat-Mu pada saat ini, banyak anak-anak-Mu yang datang dengan tubuh-tubuh yang terkurai lemah karena sakit penyakit. Engkau mengenal masing-masing kami, masing-masing anak-anak-Mu di tengah penderitaan sakit penyakit itu. Engkau mengetahui cara penyembuhan mereka. Karena itu kami persembahkan kepada-Mu Bapa. Engkau tabib yang benar. Kiranya Engkau mengaruniakan mujizat pemulihan dan penyembuhan kepada setiap anak-anak-Mu yang menderita sakit. Lebih daripada itu kami mohon kepada-Mu, supaya Engkau terus menguatkan iman mereka. Supaya bersama dan di tengah penderitaan karena sakit penyakit itu, mereka masih mampu berbuat baik. Berbuat baik bagi keluarga dan bagi sesama. Berbuat baik bagi pekerjaan. Kami mempersembahkan mereka semua kepada-Mu Bapa. Kami juga sebagai persekutuan sidang Jemaat, kami hendak mengucap syukur bersama-sama dengan hamba-Mu Penatua Dr. Martin Nefedi Patulak, yang Engkau karuniai tugas yang baru, yakni sebagai Kadis Cipta Karya Departemen PU Provinsi Sulawesi Tenggara. Kami persembahkan kepada-Mu ya Bapa, hamba-Mu Martin Effendi Patulakin, supaya Engkau terus memperlengkapinya dengan kuasa Roh Kudus, dengan pengetahuan dan keterampilan kerja, dengan kemampuan mengatur pekerjaan dan mengatur semua orang-orang yang ada di bawahnya. Engkau memberkati semua kawan-kawan sekerjanya. Ketika hamba-Mu Penatua Martin Effendi Patulak kian beroleh tugas-tugas yang berat, termasuk tugas pelayanan di sidang Jumat. Kami mohon supaya tugas-tugas ini tidak mengurangi usaha mereka membangun hidup pernikahan dan berumah tangga. Tapi justru dengan pelaksanaan tugas-tugas yang berat ini,
hambamu semakin merasakan berkat-berkat dalam kehidupan tiap hari. Bapa dalam surga, kami hendak berdoa, mendoakan semua program majelis jemaat yang tersedia sepekan yang akan datang ini. Juga program-program kerja tingkat wilayah, tingkat klasis, dan tingkat sinodal. Kami mohon pimpinan dan pemeliharaanmu, kekuatan dan kemampuan daripadamu, supaya semua program-program ini dapat dilaksanakan dengan baik sepekan yang akan datang. Sehingga gerejamu di Sulawesi Tenggara, klasis-klasis dan sidang Jumat semakin bertumbuh menjadi gereja yang berpekabaran Injil, yang bersekutu bersaksi melayani. Berkati semua hamba-hamba urapanmu, baik pada tingkat sinodal, klasis dan tingkat Jumat, supaya semua bekerja penuh dengan kuasa Roh Kudus. Bapa dalam surga, kami akan meneruskan perjalanan bersama kami seusai persekutuan ibadat ini. Dan kami mohon Engkau bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami persembahkan doa syukur dan syafaat ini. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan masuk dalam warta jemaat Minggu 5 Februari 2023. Dalam ibadah ini kita boleh menyaksikan pelayanan baptisan kudus bagi dua anak kekasih kita. Kiranya anak ini bertumbuh rohani, bertumbuh secara fisik dan akan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Masuk dalam ibadah rumah tangga, tidak ada perubahan. Kemudian dari kami majelis mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun pada hari ini dan 1 minggu ke depan. Dan juga kami mengucapkan selamat ulang tahun atas pernikahan bagi anggota keluarga yang berulang tahun pernikahan dari hari ini sampai 1 minggu yang akan datang. Kita masuk dalam Romawi 7 ayat 8. Dari BPMJ disampaikan bahwa evaluasi program kerja tahun 2022 dan penyusunan program kerja tahun 2023 dari masing-masing Komisi Koinonia, yaitu Selasa 14 Februari 2023 pukul 17 sampai selesai. Kemudian Komisi Marturia hari Rabu 15 Februari 2023 pukul 17 sampai selesai. Kemudian Komisi Diakonia hari Kamis 16 Februari 2023 pukul 17 sampai selesai. Dan yang keempat, Komisi Kategorial Jumat 17 Februari 2023 pukul 17 sampai selesai, tempat di ruang konsistori. Kemudian rapat kerja ketiga Majelis Jemaat Orel Kendari tahun 2023 dilaksanakan pada hari Sabtu 25 Februari jam 8 sampai jam 17. Diharapkan masing-masing komisi dan kategorial menyerahkan evaluasi program kerja tahun 2022 dan program kerja tahun 2023 pada tata usaha paling lambat Senin 20 Februari 2023 untuk diperbanyak. Disampaikan pada warga jemaat Orel bahwa pekan keluarga dilaksanakan pada Senin sampai Jumat,
yaitu tanggal 6 sampai 10 Februari 2023. Tata ibadah Pekan Keluarga dan amplop syukur akan disampaikan majelis dampingan rayon masing-masing. Ibadah syukur memperingati HUT GAP Sultra ke-66 akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 Februari 2023 pada ibadah jam kedua atau jam 10 dengan menggunakan tata ibadah syukur dalam budaya bahasa Moronene. Kemudian kolekte ibadah Pekan Keluarga dan amplop syukur HUT GAP Sultra yang ke-66 dibawa dalam ibadah Minggu HUT GAP Sultra 12 Februari 2023 pada ibadah pertama dan sampai ketiga. Kemudian berikutnya minggu depan 12 Februari 2023 dalam ibadah kedua atau jam 10 akan dilaksanakan pelantikan Panitia Paskah Jemaat Oraet Labora 2023 pelaksana PKPerki Orel. Atas kehadirannya diucapkan terima kasih dan pemberitahuan ini bersifat undangan resmi. Yang berikut, mohon perhatian dan dukungan warga Jemaat Orel bahwa saat ini majelis pendamping masing-masing rayon melaksanakan pendataan warga Jemaat Orel tahun 2023. Atas dukungan warga jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian yang terakhir, warga jemaat yang hadir pada ibadah kedua, laki-laki 84, perempuan 111, jumlah 195. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kita menyanyikan NKB 154 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, setialah dan seterusnya dan seterusnya. Empat berdiri. Setialah, setialah selama hidupku. Ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh. Meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Setialah, setialah mengikut Tuhanmu. Bersaksilah di dunia tentang penebusmu yang mati disalibkan di bukit Golgota. Tetapi Dia bangkitlah, besar kuasa-Nya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari kita menyanyi NKB 154 ayatnya yang ketiga, setia, setialah. Setialah, setialah menjadi hamba-Nya. Meski besar rintanganmu, tetap percayalah. Selalu kau dibimbing ke air yang tenang, kelak mahkota milikmu di surga yang terang. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.